Di video kemarin, jadi saya udah bahas tentang CDN. Nah, biasanya yang menggunakan CDN itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kenapa? Karena memang biaya untuk menggunakan CDN pun sebenarnya ya lumayan juga gitu ya. Jadi tidak murah-murah amat. Nah, gimana kalau kita misalnya secara personal gitu ya, websitenya mungkin tidak terlalu besar gitu ya, budgetnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Ya istilahnya kita mau performa websitenya cepat gitu ya, tapi istilahnya pengen solusi yang kere-hore gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu yang wajib kita implementasikan, namanya adalah cache ya, tapi ini cache-nya di browser. Jadi ini alternatif lain dibanding teman-teman implementasi CDN. Nah, kita bahas di materi kali ini. Oke, sebelum kita mulai ya bahas tentang browser cache, kita akan bahas dulu bagaimana cara kerja website tanpa menggunakan browser cache. Jadi di sini kita mulai coba simulasikan dulu. Jadi biasanya gitu ya, saat kita buka website, contohnya kita dari web browser ya, saya di sini sebagai user misalnya, kita menggunakan web browser ya untuk mengakses sebuah website misalnya. Ya di sini web kita. Nah, saat kita mengakses sebuah web, itu kan kita biasanya yang pertama yang diakses biasanya adalah halaman HTML-nya. Misal di sini HTML gitu ya, yang akan diakses. Nah, tapi di dalam HTML itu kan biasanya ada perintah-perintah yang ada informasi tentang seperti aset ya, contohnya mungkin JavaScript, atau HTML, atau gambar, atau video. Nah, artinya apa? Artinya, setelah request yang kita dapat ya, balik data HTML-nya, maka si browser akan coba melakukan request semua aset-aset yang dibutuhkan di halaman HTML itu. Dari mulai contohnya JavaScript-nya, CSS-nya gitu ya, image kalau misalnya ada gitu ya, atau video atau audio kalau memang ada. Artinya apa? Artinya dia akan semua request di sini ya, untuk asetnya. Nah, kalau teman-teman coba buka browser, lalu buka inspect elemen, kalau teman-teman perhatikan, kita mengakses satu website, itu sebenarnya request selanjutnya gitu ya, setelah mendapatkan file HTML-nya, maka akan banyak sekali request yang dikirimkan ke servernya, ke webnya gitu ya, untuk dapetin semua data asetnya. Nah, problemnya terjadi ketika halaman kita sangat kompleks. Contohnya misalnya teman-teman bikin e-commerce gitu ya. Nah, di halaman e-commerce itu kan banyak banget ya katalog produknya. Gambarnya mungkin ada gambar ukuran kecil, gambar ukuran besar, dan lain-lain gitu ya. Semuanya lumayan kompleks, termasuk halaman HTML, CSS, JavaScript-nya, itu juga udah lumayan berat. Artinya asetnya udah lumayan banyak. Nah, kalau kita lakukan ini terus-menerus gitu ya, yang pertama otomatis user setiap kali request dia harus download ulang terus. Setiap kali refresh harus download ulang terus. Padahal mungkin dia sudah buka halaman, terus dia buka halaman yang sama, dia akan download ulang terus gitu ya. Jadi semua gambar, semua CSS, JavaScript, semua asetnya itu harus di-download ulang. Nah, ini problemnya gitu ya. Jadi website kita akan terasa lambat, padahal sebenarnya mungkin tidak lambat gitu ya. Jadi mungkin saja karena mungkin koneksi internetnya user yang lambat. Jadi hal-hal seperti ini akhirnya bermasalah. Jadi ini kalau kita tanpa browser cache gitu ya. Jadi setiap request ke halaman, dia akan selalu download ulang semua asetnya. Walaupun kita di halaman yang sama gitu ya, itu akan selalu di-download ulang asetnya. Jadi gambar yang sama, JavaScript yang sama, CSS yang sama, semuanya akan di-download ulang. Jadi ini problemnya kalau kita tidak implementasi cache sama sekali. Oke, jadi solusi yang bisa kita lakukan ya untuk permasalahan yang tadi, itu kita implementasi yang namanya cache ya. Nah, di sini saya tekankan di kata browser ya. Kenapa? Karena cache-nya ini disimpannya bukan di CDN atau di server kita ya, tapi lebih ke di browser kita. Dan ini juga tidak ada hubungannya dengan server cache ya, seperti database Redis dan lain-lain. Jadi ini murni konten yang di-cache di browser. Jadi setiap request yang masuk ke server, lalu kita kembalikan dari servernya, itu baik itu bentuknya adalah HTML, CSS, JavaScript, atau mungkin misalnya aset file ya, seperti audio, video, image, itu pasti balikannya dalam bentuk HTTP respon. Nah, di dalam HTTP respon itu ada header ya yang bisa kita ubah, namanya adalah cache control ya. Jadi cache control. Jadi cache control ini digunakan untuk memberitahu kalau misalnya konten yang diberikan dari server itu silakan disimpan di dalam browser cache ya. Berapa lama? Nah, di sini kita bisa tentukan. Teman-teman bisa buka ya di halaman dokumentasi HTTP, cari teman-teman tentang cache control. Di sana itu ada informasi seperti max age gitu ya. Maksudnya berapa lama mau disimpan asetnya. Contoh kalau kita set misalnya kita mau simpan asetnya misalnya 1 tahun gitu ya, 1 tahun gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita kembalikan misalnya bentuknya dalam bentuk misalnya gambar atau aset apapun,
itu nanti browser akan menyimpan datanya di dalam local storage mereka gitu ya, di browsernya, itu selama 1 tahun. Artinya apa? Artinya nanti kalau ada request lagi gitu ya, dan ternyata exact URL-nya itu sama dengan yang sebelumnya kita sudah cache, itu dia otomatis akan mengambil dari browser cache-nya. Jadi tidak akan lagi meminta ke server untuk meminta data kontennya. Oke, jadi kalau kita simulasikan misalnya, jadi di sini misalnya kita user gitu ya, di sini browsernya. Jadi kita buka browser misalnya alamatnya misalnya a.com misalnya seperti itu ya. Nanti otomatis kan browser akan meminta ke server ya, server kita di sini webnya. Nah, di a.com ini misalnya atau ya example.com. Nah, nanti di webnya kita bisa kembalikan responsnya gitu ya. Lalu ditambahkan case control, di sini kita set max age-nya, itu contohnya sama dengan 1 tahun misalnya. Nah, ketika si browser itu mendeteksi kalau aset ini atau konten ini ada cache control-nya gitu ya, ada header cache control-nya, lalu di sana dibilang kalau max age-nya adalah 1 tahun, maka si browser ini akan menyimpan di local storage dia. Jadi di dalam browser itu sebenarnya ada database local storage-nya gitu ya. Jadi dia akan nyimpan ke local storage-nya gitu ya. Data konten ini, entah itu misalnya HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ke local storage-nya selama 1 tahun. Seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau request yang kedua muncul gitu ya. Jadi kita anggap kita akan melakukan request lagi, buka websitenya sama a.com misalnya. Request-nya akan masuk, nanti si browser akan mengecek dulu ke local storage-nya. Apakah ada atau tidak data yang sudah di-cache. Kalau ternyata sudah ada, maka dia tidak akan capek-capek lagi meminta datanya ke website kita. Maka dia akan kembalikan langsung dari local storage-nya dan dikembalikan atau di-render langsung di halaman website-nya. Jadi ini pasti jauh lebih cepat ya. Kenapa? Lebih cepat ya karena usernya berarti hanya meminta asetnya atau kontennya hanya pertama kali request. Kedua kalinya dia akan selalu mengambil dari local storage-nya. Nah, seperti itu. Ini kasusnya kalau memang user kita tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau kasusnya usernya misalnya ada sampai contohnya 1 juta gitu ya. Nah, tetap aja sih request pertamanya pasti akan ngakses ke website kita. Nah, tapi kalau teman-teman usernya udah sampai jutaan, ya pasti kan website kita dan budgetnya udah lumayan besar gitu ya. Ya, apa salahnya kita implement CDN. Tapi kalau misalnya websitenya masih kecil gitu ya, usernya juga belum terlalu banyak gitu ya. Nah, kita bisa implementasi yang browser cache seperti ini. Jadi request pertama akan masuk ke web, selanjutnya kita simpan di local storage-nya browser ya, di cache. Contohnya selama 1 tahun misalnya, nanti request-request selanjutnya selama 1 tahun ke aset yang sama, itu akan dikembalikan dari local storage si browsernya. Jadi dengan seperti ini otomatis akses websitenya akan lebih cepat untuk kedua dan seterusnya. Sebelum teman-teman implementasi tentang browser cache gitu ya, secara agresif istilahnya, jadi di semua tempat kita implementasi browser cache ini, nah ada yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika implementasi browser cache ini. Kenapa? Karena kalau sampai teman-teman salah implementasi, ini akan sulit diperbaiki. Oke, jadi anggap saja ya, kita simulasi misalnya tadi, misalnya kita ada user di sini, dia punya browser, kita mengakses browser, misalnya saya akan mengakses sebuah aset ya ke website saya di sini. Nah, ini webnya. Oke, yang akan saya akses misal saja kita mau mengakses misal ya. Misalnya kita mau mengakses sebuah web, misalnya di sini kanedi.com misalnya / misalnya index.html atau misalnya apapun itu image JPEG misalnya ya. Nah, jadi kita mau mengakses sebuah gambar. Nah, lalu request selanjutnya, dari respon dari webnya, kita bilang kalau oke, saya mau dia cache gitu ya, cache control, itu max age-nya 1 tahun. Artinya apa? Artinya image ini ya, itu akan disimpan di local storage saya selama 1 tahun ya, atau local storage si usernya. Nah, ketika ada request, seperti biasa dia akan ambil dari local storage-nya. Oke.
Yang namanya sebuah website, itu kan pasti ada waktunya untuk berubah. Contohnya mungkin gambarnya diperbaharui, isi halaman webnya mungkin berubah tampilannya, dan lain-lain ya. Atau misalnya CSS, JavaScript-nya, dan lain-lain itu berubah. Nah, artinya apa? Artinya, lokasi misalnya image.jpg ini misalnya, itu bisa aja di-update contohnya ya. Jadi misalnya, jadi ketika webnya, misalnya saya update, contohnya ya, di sini misalnya ada internal user saya misalnya, saya mau update halaman image.jpg-nya, anggap saja ini logo website saya misalnya ya. Lalu saya mau update, jadi nanti di database-nya di sini, ini di-update. Jadi image JPG-nya udah versi baru. Contohnya yang pertama itu warnanya merah, sekarang saya mau update jadi warna biru misalnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya sudah update, user ini mencoba mengakses kanedi.com/image.jpg, itu karena dia sudah di-cache di local storage selama 1 tahun, maka dia tidak akan pernah dapat perubahan image terbarunya selama 1 tahun. Bayangin ya. Jadi, setiap kita ubah gambarnya di sini, yang user ini dia tidak akan pernah dapat perubahannya. Jadi ini lumayan sedikit tricky ya. Kenapa? Karena ya bisa jadi berbahaya. Jadi setiap ada perubahan, usernya yang sudah terlanjur meng-cache datanya, itu tidak akan bisa dapetin data terbarunya. Nah, terus gimana dong solusinya? Ya, kalau seperti ini, kita nggak punya solusi untuk memaksa si browser ini mengubah atau menghapus si cache-nya. Kenapa? Karena kita kan cuma bisa mengakses website kita. Browser ini ada di device atau di laptop atau di komputer customer kita. Jadi kita tidak bisa mengkontrolnya gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya biasanya kita nunggu komplain misalnya. Setelah itu kita minta si usernya untuk meng-clear cache-kan, ya, menghapus semua local storage-nya punyanya si browser di laptopnya. Dan ini sebenarnya solusi yang sangat tidak disarankan ya. Jadi teman-teman mungkin sering komplain gitu ya ke customer service, misalnya terus tiba-tiba dibilangnya, oke silakan di-clear cache, atau kalau di HP di-clear cache juga gitu ya. Itu sebenarnya solusi yang sangat buruk ya. Kenapa? Karena berarti kita salah implementasi. Karena kalau kita sudah salah implementasi itu, ya nggak ada solusinya kecuali kita maksa usernya untuk melakukan clear cache dan lain-lain. Apalagi kalau customer-nya tidak mengerti tentang teknologi. Dia nggak ngerti apa itu clear cache dan lain-lain. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, ketika teman-teman mau implementasi browser cache secara agresif, teman-teman harus perhatikan hal seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kejadiannya seperti ini, solusi apa sih yang bisa kita lakukan agar memang tidak akan kejadian seperti ini? Oke, solusinya adalah teman-teman jangan sampai bikin pakai nama path yang sama gitu ya. Jadi setiap ada perubahan, teman-teman harus buatkan path yang baru. Jadi contohnya ketika teman-teman pertama kali upload gitu ya. Jadi kita upload misalnya ini ya. Ketika kita upload misalnya kita ganti namanya di belakang kasih unique ID. Misalnya apapun itu, contohnya pakai UUID dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti update gambarnya, nah kita bisa ubah si lokasi gambarnya gitu ya. Jadi nggak pakai yang sama, pakai yang beda. Nah selanjutnya, kalau misalnya di-update lagi, kita pakai yang beda lagi, seperti itu. Nah solusi ini sudah diimplementasikan di ini ya, di teknologi-teknologi front-end. Contohnya kalau teman-teman bikin webnya menggunakan misalnya Vue.js atau React.js, itu semua mereka ada istilahnya build ya. Jadi ketika mereka build asetnya itu akan diubah menjadi unique nama filenya. Jadi biasanya teman-teman bikin misalnya file CSS-nya misalnya style.css atau misalnya application.js untuk JavaScript-nya. Nah nanti si build tool-nya ya untuk si Vue.js atau juga React.js-nya dia akan mengubah nama filenya agar menjadi unik. Setiap kita build ulang, update versinya, dia akan di-build lagi. Jadi selalu berubah ya secara random si nama filenya. Nah keuntungannya apa sih dengan berubah random seperti itu? Ya keuntungannya seperti ini. Ketika teman-teman melakukan update, otomatis kan nanti request yang masuk akan ke file yang berbeda. Jadi tidak akan menggunakan filenya image.jpg lagi. Menjadi image 1, 2, 3 misalnya, habis itu di-update lagi jadi image 3, 4, 5, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika ada perubahan gitu ya, nanti browser akan mengirim request-nya ke filenya yang berbeda lagi. Karena filenya berbeda lagi, maka dia akan nembak lagi ke browser gitu ya. Dan otomatis nanti dia akan mendapatkan data terbarunya yang ini ya.
Jadi terbarunya yang ini, data terbaru yang ini, dan data terbaru yang ini. Jadi ini solusinya. Jadi jangan sampai teman-teman pakai yang statik ya, atau di hardcode bahkan gitu ya, nama file misalnya, atau nama HTML, CSS, JavaScript itu di hardcode seperti itu. Kenapa? Karena akan sangat berbahaya. Karena kalau sudah di cache, apalagi lama banget gitu ya, sampai 1 tahun, ya dia tidak akan bisa dapetin perubahannya selama 1 tahun tersebut. Jadi pastikan teman-teman selalu bikin nama aset itu selalu unik untuk di servernya.